Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dan sudah klik video ini. Hari ini saya akan bahas beberapa saham, ada 3 saham, LPPF, PTBA, dan juga Demas yang sudah update laporan keuangan. Nah, sebelum itu IHSG hari ini naik sedikit 0,22%, 17,84 poin. Kalau dilihat secara detail, Bank BCA, BMRI, BBRI hari ini jadi primadona. Transaksi dari ketiganya sekitar 5 triliun. 5 triliun itu berarti 5.000 miliar. Itu uang yang nggak sedikit ya. Oke, kita lanjut bahas mengenai LPPF. Hari ini turun ya sebenarnya karena open gap ya. Jadi di open itu di 1655. Terus ekornya sampai tembus di 1605 dan saya sebenarnya ngantri apa enggak ya, lupa saya. Pokoknya semalam sudah saya setup gitu di area-area sini ya, 1600-an. Tapi nggak dapat ya, buat nambah muatan ya dikit-dikit lah, lumayan. Ternyata nggak dapat. Dan closingnya malah hijau ya di 1660. Buat yang mau ngantri ya berharap besok jatuh lagi ya. Bang, gimana kan laporan keuangannya jelek katanya. Ya sudah, kita lihat aja. Kita nggak usah lihat laporan keuangan, tapi lihatnya earning call-nya mereka ya. 28 Oktober 2025 ini baru dirilis. Sales turun minus 10%, kemudian SSG ya, same store sales growth ya. SSSG, same store sales growth, turun 7,5%. Gross margin masih bisa dipertahankan. EBITDA turun versus last year. Net income juga turun 3,5%. Kemudian inventory dan seterusnya ini nggak terlalu signifikan. Kemudian consumer index ini turun ya. Job availability index jadi 92. Ini yang dibilang sama Pak Purbaya, sebenarnya kita itu nggak baik-baik saja. Non performing loans mortgage ya, ini NPL untuk landed house naik luar biasa ya di bulan Juli Agustus. Artinya banyak juga ini PHK, terus banyak juga yang kreditnya macet. Warna merah ini landed house di bawah 21 meter, berarti yang kecil-kecil itu naik. Kalau kita aman-aman saja, sebenarnya kita nggak di area sini. Patut bersyukur ya. Berarti yang warna di selain ini nih ya, selain merah. Nah, terus selain itu finansialnya seperti apa? Kita lihat di September memang turun ya. Sales growth-nya itu gross-nya turun 10%. Net income-nya turun 3,5%. EBITDA turun 11%. Memang jelek ini, jelek banget. Turun ya. Nah, ini grafik sales performance-nya itu juga turun tuh. 7,2, 7,7, 7,7. Ini lebih besar daripada tahun lalu, teman-teman. Kalau nggak salah tahun lalu itu 3%-an atau 2%-an. Jadi saat ini di retail itu memang benar-benar posisinya lagi struggle ya, banget ya. Kemudian financial highlight untuk balance sheet, cash ini jauh ya, 399 ke 121 di September 2025. Terus ini di buletin juga equity-nya juga turun dibandingkan Desember 2024. Kalau equity dan cash itu harus closing Desember to Desember ya, supaya apple to apple. Terus masalah cash flow 2025 kuartal 3 ini juga turun nih 1%. Kemudian year to date Septembernya juga turun nih 1%. Cash flow from operating ini activities sama ya, growth-nya turun ya, turun semua. Ini LPPF memang unik. Tapi sebelum kita adjustment ya, kita hitung-hitungan dulu. Ini capital allocation ya. Capex plan ini warna merah yang sebelah sini, working capital warna merah sebelah sini, profit shortfall ini warna abu-abu, kemudian reduce dividend ini warna merah. Outlook ya, net profit. Jadi menurut dia, future dividend projected to be lower than historic as result of reduced profitability ya. Terus profit shortfall ini guidance IDR 1 triliun versus IDR 1,4 triliun last year. Jadi turun berapa? 38% kah? Sekitaran segitu ya, 38 ya. Ini kalau 40%-nya kan 0,4 ya, ini kalau segini berarti 0,4 dibagi 1,4 ya sekitar 36-37%. Sepertinya seperti itu ya. Silakan di kalkulator.
Artinya kemungkinan yieldnya memang bukan yield, sorry, kemungkinan dividennya itu memang turun. Ini prioritas-prioritas kita nggak usah baca. Itu LPPF. Nah, nanti kesimpulan di akhir aja ya, karena ini ada Demas. Demas juga menarik banget untuk dilihat. Ada juga PTBA. PTBA ya karena terbaru aja saya bahas. Demas, kas dan setara kas drop jauh banget ya, September 2025 dan 2024. Yang awalnya 2024 itu 1,7 T, ini tinggal 450 miliar. Artinya jumlah aset lancarnya pun juga jauh banget turunnya. Aset tidak lancar. Kenapa seperti ini? Karena tahun lalu bagi dividennya lumayan gede, dan ini memang baru di bulan September, dan jualannya mereka jauh, turunnya jauh banget. Maksudnya apa yang dipegang sekarang itu mereka belum closing gitu loh di kuartal 3. Kemarin sudah saya spill. Jadi sebenarnya Demas itu ada potensi drop fall, ada potensi jatuh kayak LPPF. Nah, kita lihat besok kemungkinannya seperti apa. Terus jumlah aset tidak lancar juga turun ya. Yang liabilitas ya aman, nggak masalah. Ini 1T jadi 400 malah bagus. Ekuitas, nah ini ekuitasnya turun karena kasnya juga turun tadi ya. Pendapatan usaha, nah ini 2025 sampai kuartal 3 jauh banget. Waktu 2024 itu 1,6 T, 2025 779. Jadi nggak closing ini marketingnya ini. Tapi dia masih bisa mempertahankan laba kotornya di 500. Ini bagus ya, mempertahankan laba kotornya bagus. Laba usaha juga masih ada, laba periode berjalan masih separoh. Kemudian laba per saham masih 10, turun separoh. Salesnya turunnya berapa? Separoh ya, benar? 16.800 ya, kira-kira separoh lah. 40 tinggal 46%-an lah. Laba per sahamnya juga turun nih, separoh lebih gitu. Artinya ya sebenarnya perusahaan ini masih bisa mempertahankan performa operasional. Walaupun ya salesnya turun gitu. Saldo laba di 2024 Januari 600, September 2024 1,7 T, September 2025 1,1 T. Oke. Turun ya. Jadi 1,7 ke 1,1, turun 600 miliar. Untuk saldo laba yang dicatatkan di situ. Arus kas jauh ya, 1,8 ke 800. Ini turun. Buat teman-teman yang nyicil Demas kemarin siap-siap besok. Tapi ngomong masalah short term begini, itu ada saat-saatnya memang terjadi gitu. Makanya kita ya perlu siapin cash lah untuk bersilat-silat di kondisi yang sedang seperti ini. Memang perlu ya untuk nyiapin cash. Terus selanjutnya ada PTBA. Dibahas nggak nih PTBA? Bahas kali ya, karena belum terlalu lama. Aset lancar oke, kasnya aman, ini aman. Aset tidak lancar aman. Kemudian liabilitas ini nambah, ada pinjaman bank dia ya 1,3 juta dolar ke 3,4. Ini nambahnya lumayan nih, 2 juta dolar. Belum didetailkan untuk apa. Nah, pendapatan naik sebenarnya bandingkan 2024. Ini menarik nih. Tapi laba brutonya turunnya lumayan ya. Artinya secara operasional dia naiknya luar biasa ini. Kalau dilihat di catatannya di beban pokok pendapatan, yang besar itu ada di jasa penambangan ya, biaya produksinya naik. Naiknya 1 juta dolar, itu gede banget. Dan bahan bakar dan pelumas naik luar biasa. Ini sepertinya ada berefek ke semua ini ya. Kemarin kan sempat Kejagung buka kasus ya, masalah penjualan solar. Katanya yang menikmati ada beberapa perusahaan-perusahaan tambang, termasuk tambangnya United Tractor, Pama Persada. Nah, apakah ini berhubungan dengan itu? Nah, ini kalau yang tahu silahkan nih komen ya. September 2024 1,3 juta dolar. Kenapa di September 2025 jadi 2,9 juta dolar nih? Fuel and lubricant. Yang lain-lain ya so-so. Yang unik hanya di jasa penambangan dan bahan bakar pelumas. Menurut saya dua-duanya ini itu berkaitan dengan bahan bakar tadi. Menurut saya asumsi nih, asumsi. Kalau salah tolong dikoreksi di komen ya. Nah, dengan begitu pendapatan dan laba periode berjalan itu turun ya, 3,2 juta ke 1,4. Sehingga laba per sahamnya juga ikutan turun dari 281 ke 121. Jadi PTBA termasuk yang
kondisinya turun dibandingkan dengan tahun lalu. Cuma kalau dilihat kuartalan, sebenarnya kuartal 3 ini itu lebih tinggi ya secara pendapatan dibandingkan dengan kuartal 2. Laba kotornya juga lebih tinggi dibandingkan kuartal 2. Laba bersihnya juga lebih tinggi daripada kuartal 2. Itu Demas. Itu PTBA. Nah, kalau LPPF ini sebenarnya total pendapatan dia masih bisa pertahankan, tapi laba komprehensifnya rungkat ya, minus 192 minus 3, sehingga EPS-nya minus 1,28. Terus ada Demas. Pendapatan kuartal 3 sebenarnya lebih tinggi daripada kuartal 2. Laba kotor lebih tinggi. Laba bersih sebenarnya lebih tinggi. Tapi pasti ekspektasinya nggak segini. Dia masih bisa mempertahankan laba nih. Tapi feeling saya ekspektasi market nggak segini. Jadi kita lihat besok kayak gimana. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu ya. Kondisinya gimana bang? Nah langsung aja kita lihat nih. LPPF 1660 hari ini turun 2,7% dibandingkan dibandingkan hari lalu. Demas naik 0,7% di 134, PTBA plus 2,5% ya. PTBA walaupun tadi kecil karena dia lebih baik daripada kuartal 3. Dan biasanya orang tuh bikin news atau bikin review kuartal to kuartal. Kalau kuartal to kuartal baik, marketnya ngerespon langsung naik gitu. Itu sudah biasa, sangat biasa sekali. Tapi kalau kita ngitung based on matematik, kita hitung LPPF EPS-nya 354 nih ya, yang paling kecil. Oke, mungkin nggak akan segini bang, turun, dibilangnya turun 30% daripada tahun lalu ya. 366 kali 0,7 256. Taruhlah angkanya di 256. Udah turun jauh nih, bukan 354 bukan ya. 256 worse, 30% turun dibandingkan 366 tahun lalu. Yieldnya berpotensi masih di 12%. Itu bang. Makanya tadi saya agak nyesel nggak dapat angka, nggak dapat barang di sini. Hari ini diambil banyak oleh DH, BK, MG, YP, XC. Ini ada Sinarmas, ada JP Morgan, ada Semesta, YP itu Mirai, ada Ajaib, ada Stockbit, XL 285. Volumenya, wah gacor banget kemarin. Sorry, hari ini 12 miliar value-nya. Rata-rata biasanya cuma 3,6 miliar. Apakah besok turun lagi atau balik naik sesuai dengan akumulasi sebelumnya ini? Ya kita lihat besok ya. Tapi intinya seperti ini. Kondisi 12% apakah bagus? Kalau 12, kalau 354 jauh, masih 17. Kan kemarin saya estimasi juga dengan kondisi ada worst case-nya kan. Dengan 12,6 gimana kalau 12,6 kita dividen 12,6. Estimasi yang kita dapatkan dividen nanti di akhir masa cicil setelah 25 tahun. Buat teman-teman yang baru lihat video ini ya, untuk skema simulasi dividen investing ada di video-video sebelumnya tuh saya jelasin biasanya detail di sana. Ini jadi 54. Jadi masih sangat worth it ya, karena target kita di 18 juta aja sebulan. Saya pikir itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat besok ya Demas, LPPF dan juga PTBA seperti apa. Komen nanti di kolom komentar kalau benar ataupun kalau salah, komen juga. Ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi ini hanya sharing apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, dan semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Terima kasih.